noleh ke kanan. Ngeprint. Nah, mestinya respon kalau dia nggak ngeprint, dia nggak mesti panas sama respon kiamat itu. Coba lihat nanti. Lanjut Ki. Heeh. Hmm. Nah, ini yang parahnya lagi teman-teman yang bikin aku ngakak lagi. Malah nulisnya apa tulisan ini? Alkitiap. Ini Alkitiap. Ini juga pentahbisan juga ya. Ini juga Mestinya nggak. seharusnya itu di atas Alkitab, ya kan, GKAI itu Gereja Kristen Alkitab Indonesia, bukan Alkitiap dong, ya kan? Ya. Lembaga Alkitab Indonesia kan bukan lembaga Alkitiap kan? Nah, ini juga bukan pentahbisan, mestinya penahbisan. Hmm. Nah, ini Jadi pentahbisan apa nggak nih? baku ya. Ya ini salah, salah. Ini mulai kita ragunya di sini. Lanjut Ki. Ya. Tertabis toh. Surat tertabisan kan? Nah, ini namanya ya. PDT Daud Tandi Kendek. Hah? Baru ngeprint. Lihat. Nah, Itu yang Nah, saya itu bilang. tuh. lagi. Itu tuh. Ulangin Begini. Ki. Tuh. Nah, padahal udah dari tadi kan ngetiknya. Masih mikir dia. Harusnya kan udah kelewat komentar Iya, saya. itu jeda. Itu jeda itu kalau di psikologi ini di coding nih. Ini psikologi proyektif ya. Aduh, mestinya saya nggak ngomong. Coba lihat. Baru ngeprint. Nah, Baru ngeprint. Itu yang saya bilang. nah, kayak begitu ya guys ya. Nah, dari situ. Tapi sebenarnya cerita awalnya begini kan, eh saya satu room sama KKB ini di room seseorang gitu ya. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu gitu. Nah, di room itu saya tanya tentang kalau kalau Kristus itu ditembak berarti rencana penembakan itu rencana siapa, sama dia dibilang rencana Tuhan gitu, rencana penembakan. Nah, makanya saya bilang salam Dor. Kemudian dia marah. Terus dia bawa-bawa setelahnya ya, waktu dia udah diturunin terus saya naik lagi di komalnya dia bilang dia hamba Tuhan, terus saya ini tidak hormat dengan hamba yang diurapi oleh Tuhan. Dia bawa-bawa seperti itu. Nah, teman-teman yang lain jadinya mempertanyakan, ternyata dapat isu dari donatur-donaturnya yang kecewa. Ternyata donaturnya ini sudah banyak yang tahu. Orang-orang di balik layarnya udah banyak tahu kalau dia ini pendeta abal-abal. Nah, waktu itu kita masih celetuk-celetuk. Dia melakukan blunder-blunder sendiri. Sampai pada akhirnya dia membuka sendiri Alkitab-Alkitab seperti ini. Ini menjadi kendaraan yang sangat mudah untuk semakin membongkar sampai ke akar-akarnya. Makanya gara-gara si KKB ini dia udah ngajak orang-orang di sekitarnya ini untuk berbohong juga. Ada orang-orang yang harus dipecat gara-gara menjadi kaki tangannya si Pak Bom Bom ini. Jadi ini untuk pembelajaran untuk kita semua juga ya. Jangan sampai di antara kita ini ada yang seperti itu. Itu sangat-sangat mempermalukan instansi, mempermalukan diri. Ini sangat-sangat mengerikan ya. Jadi nggak perlu kok kalian ketika berapologet ngaku-ngaku pendeta supaya orang-orang itu menjadi percaya lebih kepada kalian. Apa adanya saja. Toh yang dinilai itu dari substansi diskusinya. Jadi kalau di Islam ada kayak nama ya, kayak nama ngaku-ngaku lulusan Leiden, ngaku-ngaku pendeta, mantan pendeta dan sebagainya untuk menipu orang Islam. Kita di kekristenan nggak usah malu. Ada Pak Bom Bom ini yang ngaku-ngaku pendeta, tetapi kita tidak menutup-nutupi itu. Kalau di Islam, mereka sengaja menutupi itu. Mereka masih bawa-bawa, oh ya Pak pendeta kayak nama, kayak gitu-gitu. Kita di Kristen nggak usah, kita mau sama-sama mendukung penipuannya KKB ini ngaku-ngaku sebagai pendeta. Ya, seperti itu. Oke, ini saya kira sudah cukup jelas dasarnya apa, tujuannya apa ya dari awal sampai ceritanya Kak Yuli ini datang ke lokasinya. Ya, boleh Kak dilanjutkan tadi dokumentasinya, foto-foto dari di gerejanya. Ya.
Kak Yuli juga datang itu karena juga disupport sama teman-teman ya. Misalnya Kak Reda sama ada tim kita dari Papua juga gitu. Lanjut. Ya, jadi sambil kita menunggu dulu ya, mungkin Kak Yuli lagi persiapkan ya, atau lagi ini sebentar. Intinya sejujurnya ya teman-teman ya, itu ketika saya dengar langsung gimana yang terjadi di lapangan seperti apa, saya kaget. Semengerikan itu beliau ini. Jadi mulutnya dia ini dengan sikapnya dia yang terjadi yang terlihat di lapangan itu sangat-sangat berbeda. Pantesan beliau itu nantangin terus, datang ke Manokwari sini kalau kamu berani, nggak bisa pulang kamu dari sini. Seperti itu. Ini Kak Yuli ini nyaris-nyaris saja. Dia hotelnya sudah digerebek sama orang-orangnya KKP ini. Mau ini kayaknya mau dirujak di sana. Untungnya itu padahal hotelnya udah hotel yang cukup apa ya, bukan cukup sih, hotel yang ini mewah lah ya harusnya di sana. Tapi bisa orang-orangnya itu tuh datang untuk cari-cari. Nah, itu sudah bentuk pengancaman. Dan ini kita nggak asal ngomong ya teman-teman ya. Yang disampaikan ini ada buktinya, bahkan sampai pihak resepsionisnya sendiri sampai ngontak, sampai telepon. Jadi ada pemberitahuan seperti itu. Makanya teman-teman harus hati-hati ya berhadapan sama siapa. Dan sekarang Islam nggak sadar, mereka lagi ditempel-tempel sama KKB ini. KKB punya rencana untuk membongkar identitas-identitas orang-orang yang berapologetika dengan Islam. Ya, nanti beliau mau memberikan data identitas, beliau mungkin mau cari dapat keuntungan apa nih kalau nyebarin identitas ke Islam. Nah, Islam juga sekarang kalian harus berpikir, kalian ngasih harga berapa satu identitasnya orang Kristen. Gitu. Nah, sekarang masih alus-alus aja dulu ya. Nanti lama-lama WA, teleponan, terus gini. Tahu kok, saya ada kontak-kontaknya orang-orang ini, saya tahu ini identitas-identitasnya. Nanti akan dijual itu sama-sama KKP. Sudah ada satu orang, teman-teman. Udah ada satu orang yang diperlakukan seperti itu oleh KKP. Bahkan orang itu nggak pernah menyenggol loh. Nggak pernah menyenggol. Tapi beliau bisa setega itu. Ya, bekerja samanya dengan siapa? Dengan Lidara. Dan Lidara ini, dia menjual nama-nama saya, namanya Kiai Murtad, terus siapa lagi? Itu untuk cari dana untuk liburan ke Israel. Nah, saya ada juga itu dokumentasinya. Dan saya nggak pernah minta itu, tetapi beliau bilang kalau yang ini nanti kodenya 01, kalau yang namanya ini 02. Ya. Jadi sangat-sangat menjadi kendaraan untuk melakukan penipuan. Jadi belajar dikit, sisanya penipuan. Itu bahaya, teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman tahu modus-modus seperti itu. Tentunya kami di sini tidak ingin dunia lintas agama, khususnya dari pihak kekristenan ini, dipermainkan dengan orang-orang yang seperti itu. Itu sangat-sangat menjijikkan. Ya, orang-orang seperti itu lebih baik kalian keluar aja. Bikin malu. Gitu. Gimana Kak Yuli, sudah selesai kira-kira? Oke, lanjut. Oke, sudah sampai tadi mengenai ijazah itu ya. Jadi memang ini teman-teman ya, saya ini mungkin nggak seperti Prof Meta, Grateful, Kiamat, pemain baru ya. Pemain lama. Tapi memang harus ada langkah-langkah supaya kita memprotek diri kita ya. Dan ini pun harus menjadi pembelajaran buat kita bersama ya. Tidak selamanya orang Kristen yang paham tentang isi Alkitab, dia bisa berlaku baik. Seperti itu ya.
Itu yang pertama. Kenapa sampai turun ke lapangan? Saya hanya mau make sure doang gitu loh. Karena apa yang disampaikan Prof Meta benar. Selama ini kan keangkuhan itu saya yakin teman-teman itu salah satu awal kejatuhan, awal mula kejatuhan, ya. Saya pendeta, saya banyak mengenal 100 pendeta, teman-teman, lebih teman-teman pendeta yang saya jumpai. Tetapi mereka tidak pernah mengklaim dirinya pendeta. Tetapi orang tahu bahwa dia itu pendeta yang benar. Seperti itu. Nah, dengan adanya ijazah pentabisan palsu itu, ditambah lagi dengan gelar STH, ini sebenarnya sudah kemana-mana teman-teman ya. Kenapa? Dari pertama, STH itu sangat gampang kita cek teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek namanya saja di Dikti ya. Itu bisa kita tahu, itu pertama. Betul, PD Dikti. PD Dikti itu bisa. PD Dikti itu mau kamu kampus swasta kah, negeri kah, akreditasinya A, B, C, terdaftar semuanya. Itu pertama untuk gelar STH. Kedua, yang sangat disayangkan, kenapa harus berjalan misi saya dengan Kak Reda dan teman-teman? Saya tidak mau ada pendeta nanti yang benar-benar tulus niatnya melayani teman-teman. Orang jadi tidak percaya. Orang yang maunya niat membantu, janganlah takut nanti saya tiba-tiba kena seperti yang namanya PBB gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih, jangan karena setitik nilai itu semua rusak teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Prof Meta mengenai sertifikat itu ya, ini masih banyak sebenarnya data yang memang harus, tapi kita nggak usah spill dulu lah teman-teman ya. Tapi saya bisa menyampaikan ini semua ke teman-teman jika memang benar-benar teman-teman butuh seperti itu. Sertifikat pentabisan itu adalah milik yang disampaikan Prof Meta tadi, Boru Sitepu itu. Tetapi pentabisan yang terjadi di tanggal sekian itu pentabisan istri dari Bapak Mr. M ini. Ya teman-teman ya, Bapak si M ini. Jadi teman-teman harus memahami, yang ditabiskan pada tanggal 25 bulan itu adalah istri dari pendeta Pak M. Tetapi terjadi kong kali kong demi kepentingan apapun itu. Akhirnya dengan nekat yang nyata, bahasanya Bang Edis berkata, nekat yang nyata, dilakukanlah lebih tepatnya bahasanya Prof Meta, kiamat lebih biar ini ya. Scanan itu loh, apa sih? Pemalsuan ya. Apa sih? Ya, di-scan, dipalsukan, diedit, Plagiasi, ya bukan? diganti nama beliau. Plagiat. Makanya anehnya gini, dia ngakunya udah dari ratusan tahun yang lalu sebagai pendeta, kok ternyata 25 September 2025 gitu loh. Kan dia kan udah ngakunya udah ratusan tahun yang lalu sebagai pendeta tabernakel. Kan itu aneh ya. Nah, ternyata yang nama orang lain ini diganti sama dia nih. Dia bikin dramanya lucu teman-teman. Dia bilang, "Saya dipecat sebagai pendeta." Terus seakan-akan dia ditabiskan lagi di tempat yang baru dan dia mau menggunakan nama orang lain yang diganti. Jadi dramanya itu drama-drama yang lucu teman-teman. Dikira ini orang-orang pada bodoh semua kali. Gitu. Jadi tadi ada saya lihat, jangan bawa-bawa lidara, beliau sudah puluhan tahun sebagai agen travel ini ya. Gini teman-teman, udah banyak agen-agen travel yang dihubungi karena beliau sudah melakukan penipuan. Ini saya saksinya teman-teman. Saya itu diajak oleh kawan untuk ke Israel, tetapi memberikan data pribadi saya harusnya ke lidara ini. Dan saya tahu persis sudah ditransfer itu 40 juta plus berapa bang? 40 plus 100 ya? Betul ya? Sorry, 164, berarti awalnya 60 ya? Iya, Ada 60. kwitansinya 60 juta plus 100 juta gitu ya. Dan itu sudah ada dua kwitansi udah ditandatangani, dan ternyata beliau ini sudah jadi kutu lompat di banyak travel. Jadi beliau ini lebih cocoknya makelar ya, bukan sebagai
travelnya langsung, tapi maklar. Dan dia cuman ngasih sedikit ke sana, terus minta surat-surat. Nah, nanti surat-suratnya ini seakan-akan itu resmi gitu. Itu kan, oh ini kan resmi nih dari sini. Nah, dia untuk meminta dana yang lebih besar lagi dicairkan. Nah, kemudian karena dia tahu yang orang yang mau travel ini adalah orang yang secret, dalam arti identitasnya, terus donaturnya juga orang notabene-nya itu orang pemerintahan yang tidak bisa melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga dia memanfaatkan itu untuk ngerjain orang ini. Dia tahu orang, nggak mungkin si orang pemerintahan ini ngelaporin ke polisi nanti harus bongkar semua anak-anaknya dia, ya. Dan untungnya saya tuh nggak percaya sejak awal, saya nggak mau karena lain dan hal ya. Nah, ternyata si orang licik ini yang namanya Lidara ini, nama aslinya Amos ya, Bang ya, betul ya? Ya, itulah ya. Nah, Betul. dia siapa? Ya, itulah ya, kita nggak usah ini kan ya. Dan akhirnya dia ini tahu bahwa lawannya ini itu akan kecekik, nggak akan dia berani ngelapor ke polisi karena nanti harus jelasin gelar perkaranya secara detail siapa dan orang-orangnya siapa ini yang harus berangkat. Dan artinya itu masuk bunuh diri. Kenapa orang pemerintahan ini mau menginikan gitu loh orang-orang ini. Jadi kesannya ini dia mau mencekiknya tuh dua hal ini, dan dia bisa ngambil duit ratusan juta dari situ. Inilah jahatnya orang ini. Jadi kalian jangan polos-polos ya, harus tahu tuh. Dan itu semua duitnya ya di orang itu, makanya orang itu sekarang nggak muncul. Ya entah dia mungkin lagi menikmati atau dia lagi merencanakan penipuan-penipuan selanjutnya. Kita nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Yang pasti dia sekarang sebagai orang di balik layarnya Pak Bom Bom ini, ya, karena selalu ada Bom Bom, ada Lidara, ada Bom Bom. Jadi orang ini selalu kontak-kontakan, apa nih bro yang mau kita hajar nih ke orang-orang ini, ya, seperti itu. Jadi otak-otaknya itu ya itu. Terus ada lagi nanti si Wira, si siapa itu orang-orangnya KKB. Entah udah minum kencingnya KKB atau bagaimana mereka ini kok bisa sedemikian kultusnya, atau saling mendukung satu sama lain. Kita nggak tahu, intinya sama-sama penipunya ya. Silakan Kak Yuli yang mau di-spill, yang mungkin nanti akan lebih lengkapnya nanti hari Kamis ya. Lebih lengkapnya Kamis ya, sama Ya, noise memang ada beberapa hal yang masih aku pertimbangkan ya, mengenai suaranya dan lain-lain. Tapi intinya teman-teman, saya cuma mau sampaikan, berhentilah berbohong gitu loh. Kalau memang bukan seorang pendeta, berhentilah gitu. Jangan lagi sudah ketahuan bukan pendeta membuat lagi narasi bahwa sebagai pendeta pembantu. Nah, itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Ya. Tidak ada niat buruk teman-teman. Pada dasarnya semua orang Kristen itu mau satu adanya. Satu tubuh Kristus tidak boleh terpecah belah. Tetapi bagaimana bisa satu tubuh Kristus sementara ada duri dalam daging yang mengecewakan, membohongi banyak publik, ya. Mau pembangunan gereja itu tidak ada masalah kalau memang benar pembangunan itu. Kenapa memang pembangunan sudah lama tapi bangunannya mangkrak? Kami sangat kecewa mendengarkan ini. Kalau kecewa, ditinggalkan aja roomnya Kak, supaya Kakak nggak kecewa Kak ya. Masih banyak komal-komal yang lain bisa Kakak tonton. Silakan Kak, ya. Tidak ada niat apa-apa teman-teman. Maunya biar cepat selesai gitu. Tanpa kita sadari juga beberapa pihak juga sudah melalui namanya proses hukum ya. Yang pertama salah satunya adalah mungkin yang tertipu mengenai tanda tangannya yang digunakan secara tidak benar, seperti itu ya teman-teman ya. Prof Meta, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Prof Meta? Kalau masalah gereja itu kita sudah bisa spill ya bangun ya.
lebih. Ya, dia iya. Ya, Intinya mungkin silakan. ceritakan sepintas dulu Kak Yuli, nanti kan detail-detail rekamannya ada ya. Dan ini juga kita harus mikirkan juga karena nanti terkait BAP-nya seperti apa dan sebagainya ini kan akan terkait ya. Makanya kita nggak bisa spill juga detail-detailnya seperti apa. Mungkin ada nama-nama yang nggak mau disebutkan juga, itu harus Ya. dipertimbangkan. Ya, memang karena dari beberapa pihak juga memang tidak mau disepil namanya, tapi mereka tetap melewati proses kode etik, terus proses gereja, sinode, dan tingkat pusat ya. Jadi itu memang sudah diproses seperti itu. Tapi masalah PBB ini memang bukan masalah yang main-main teman-teman ya. Ya, kita bisa melihat video yang diposting yang di-spill sama Kiamat. Dia berani menantang itu, tetapi kita tahu sendiri gitu. Itu tidak benar gitu. Kenapa saya bisa bertanggung jawab seperti ini? Karena saya dengar langsung dari orang yang menaungi gereja itu, teman-teman. Ya. Makanya ini kesedihan kita bersama. Maksudnya jangan pernah mengganggu pelayanan orang lain, tetapi kamu sendiri berbohong dengan dirimu sendiri. Mengatakan seorang pendeta. Dan sangat disayangkan bagi pendeta yang namanya Pak M ya. Kenapa Anda mau terlibat? Ya. Kenapa Anda mau terlibat dengan kebohongan ini seperti itu? Sangat disayangkan loh. Pak M ini mau terlibat, dia mau ikut, dia nurut lagi disuruh foto-foto. Foto-foto semua itu dia nurut, teman-teman. Makanya supaya kita clear juga ya mengenai sertifikat-sertifikat itu tadi saya sudah cek ya. Kenapa saya bisa bilang itu tidak benar juga? Pada dasarnya surat yang dikeluarkan oleh pihak GKIA itu pasti dia menggunakan simbol ini. Kiamat coba boleh di ini ya. Oke, ya. Nah, ini contoh surat pembaptisan aja yang saya bikin ya. Emang Yuli diapain di Manokwari? Nggak perlu tahu kak saya diapain di Manokwari. Yang penting kakak cukup tahu saya bisa tiba di rumah saya dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu aja yang cukup kakak tahu. Nah, jadi kalau kita melihat sebentar. Nah, jadi kalau kita melihat sekelas gereja GKI itu dia pasti menggunakan simbol ini teman-teman, logo ini, ya. Tapi apakah tadi itu ada di format itu Ki? Tidak ada kan? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada nomor surat. Tidak ada SK seperti ini. Nah inilah yang sebenarnya harusnya kita sudahilah Pak Bom Bom gitu. Kita tuh sayang sama Pak Bom Bom itu. Ketika Bapak minta maaf dan mengikuti proses, entah proses hukum yang diambil oleh pihak gereja atau apa, itu clear. Ya. Tapi jangan lagi bernarasi bahwa gereja ini saya bangun dengan modal ini sementara bantuan dari pemerintahan itu sudah ada, ya. Jadi stop lah ya. Dengan adanya bangunan ini kita bisa spill dengan beberapa video yang dia klaim. Sayangnya aku nggak bisa pasang di soundcard loh, ini gimana ya? Memberkati, mohon dukungan doa. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, biar kalian bilang ini benar atau tidak, ya kalian bisa nilai sendiri sama video yang saya posting ini. Bentar. Bentar ya guys. Kalian bisa bandingkan ya foto yang saya spill sama foto di sini sama apa tidak? Ya ini belum jadi Bu, belum jadi. Tapi sudah berdiri dong. Ya ini yang masih iyalah, Pak. masih lama. Baik, Oh, step by step lah Pak, step by step Ah. Pak Bombom. ini nanti hari apakah baru kita kalau sebelum kita mau live kan kita live dari situ. Oh bagus Pak Bombom tuh gerejanya bagus. Ya, nah ini yang dari sampingnya. Ya tempat Pak Bom khotbah itu selama ini. Nih, Oh iya. besar, nanti Apa kepanjangan itu gerejanya itu? Gereja Kristen Oh iya. Alkitab Indonesia. Oh, iya. Nanti Pak Bom dari situ. Loh, kok Alkitab bukan Alkitiap? Oh iya. Pak Bom khotbah dari situ. Mulutnya tipe, Bang, mulutnya tipe. Oh iya bagus itu Pak Bombom. Ini sampingnya, Dang. Ini sampingnya. Oh itu samping. Iya, DP samping iya, yang iya, lagi iya. apa? Lagi
ini gereja yang kecil tadi itu adalah gereja yang ini teman-teman. Sebentar ya. Inilah gereja yang tadi. Itu tangan Kak Yuli, Bang Meta. Sebentar. Gereja yang tadi itu kan ada. Iya persis kok, persis bangunannya. Nah, ini kan tadi gerejanya ini dia. Ya. Gerejanya ini, teman-teman, yang ada mimbar tadi tuh ini di luarnya. Jadi gereja ini kecil, teman-teman ya. Sekilas kalau rekamannya di HP ini. Jadi mama-mama di situ, mama-mama mace-mace di sana pun sudah berkata bahwa ini bangunan sumangkrak 3 tahun. Tidak ada pembangunan, tetapi kalau teman-teman bandingkan dengan video yang saya putarkan ini, ya, termasuk ini Bapak M ini juga saya tidak mengerti apa isi pikiran dia sampai dia berani sekali minta-minta seperti ini loh. Padahal gereja di daerah tanah Papua itu mereka selalu dapat bantuan dari pemerintah dan pasti diperhatikan oleh pemerintah. Bentar guys. Pak Bobo dapat ini. Nah, ini gereja di pusat. Oh iya, Pak Herman, selamat malam Pak Herman. Nah, jadi Selamat malam, salam semua Bu, Bapak Bombong. ini DP gembala yang saya di situ. Coba foto Bapak ini apakah sama dengan foto yang diposting sama Prof Meta tadi? Sama. Kita habiskan itu. Oh iya. Oh iya. Ya saya kan orang kedua bukan orang ketiga. Oh iya. Salam, selamat Nah ini kita ibadahnya di sini. siang. Ini Bapak. Nah nanti kalau mereka mau ke ini kan, ini kita di sini. Nah ini gereja di Sudah. samping kan? Berarti sudah bisa beribadah, sudah ada atapnya kok. Enggak, kita beribadah di sebelahnya gereja sementara. Oh iya. Oh, Yang gereja ini sementara kita membangun ini, toh? oh iya. Pembangunan tahap kedua. Ini tahap kedua. Ya Tuhan memberkati, mohon dukungan doa dari anak-anak Tuhan yang diberkati. Jadi Amin. itu berarti ya mak. Jadi selama saya ketemu mereka berdua ini mereka selalu garu-garu punggung. Ya betul dong Pak, tersadarkan benar. Semua dana pembangunan gereja itu pasti ada bantuannya teman-teman. Jadi setelah saya bertemu dengan mereka itu mereka punya tradisi itu seperti begini. Kalau saya ngomong itu mereka begini-begini sudah. Ini kode jangan sampai salah ngomong. Ya jadi mereka ini memang harus dipertanyakan kedua ini ada apa. Silakan Prof Meto. Ya, bahasa isyarat lebih tepatnya ya. Jadi setiap dia ngomong, ini saya punya Bapak Gembala dari tahun 2004. Betul toh? Dari tahun 2004 tapi kok tidak ada masih jadi jemaah simpatisan itu gimana coba? Memang kenapa saya bisa lihat teman-teman ya, kenapa mereka ini saya bisa bilang mereka ini nipu gitu. Karena begini teman-teman, pada saat kita diskusi, ini kita berbicara itu jeda waktu itu kurang lebih cuma beda, nggak ada setengah menit, cuma 30 detik itu bisa berubah dalam sekejap. Itu tadi Grateful juga udah dengar apa yang saya sampaikan. Dia berkata seperti ini. Aduh, saya kalau tahu Yuli sudah datang ini, pasti kita sudah ajak Yuli datang ikut ke saya punya gereja begitu. Ikut saya punya ibadah begitu. Di saat bersamaan, hitungan 30 detik kemudian dia berkata seperti ini. Aduh Yuli, kita ini kan harus hari Minggu istirahat toh, tidak boleh keluar toh. Nah, garuk-garuk sudah itu. Inkonsistensi ya. Artinya dia konsisten dalam sikap inkonsistensinya dia. Seperti biasa. Lanjut Kak Yuli. Kenapa lagi nih berikutnya? Jadi memang teman-teman hal-hal seperti ini yang mungkin Kak Reda nanti akan selesaikan lebih lanjut ya. Saya dengan Prof Meta dengan Kiamat. Ini ngomong-ngomong Ovid, coba komentarnya Ovid. Silakan komentarnya Ovid, open cam Fit. Aku belum dengar komentarnya Ovid nih. Apa komentar Ovid? Ini sih sebenarnya kadang kan kita harus hati-hati karena aku juga punya pengalaman Kak, aku temenan sama orang udah lama 3 tahun, taunya dia jadi nipu setelah tahun ketiga. Ini juga harus hati-hati juga karena kan orang itu kadang kelihatan karakter busuknya tuh nggak setahun 2 tahun, tapi kadang udah 5 tahun lebih mungkin baru kelihatan.
Maaf ya lagi makan Kak Yuli. Misalnya makannya. Jadi teman-teman memang mereka ini sebenarnya tinggalnya dekat-dekatan dalam satu studio yang penuh dengan spanduknya itu bertulis bom sang apologet. Nah itu ya, tapi sebenarnya saya ada fotonya, cuma saya nggak mau spill ya karena itu privasi rumah orang ya, jadi saya nggak mau share. Tapi kalau teman-teman lewat di situ pasti teman-teman akan ketawa gitu, ketawa melihat, wah, saya ini baru pertama kali bertemu dengan apologet tapi dia teriak dirinya seorang apologet ya. Karena saya belajar dari ilmu langit, teman-teman. Langit itu tidak perlu menjelaskan dirinya maksudnya langit tidak perlu menjelaskan dia tinggi, orang sudah tahu dia itu tinggi. Nah, hal-hal seperti ini nih harus kita udahlah, biasa-biasa aja. Dengan spanduknya sang apologet, dengan sertifikat palsunya itu, ini membuat keresahan, teman-teman. Tanah Papua itu tanah Injil, suci, jangan sampai karena satu segelintir orang itu membuat jadi rusak semuanya. Katanya orang Papua kemarin. Ini siapa dabling nih? Bentar Ki. Jadi kata orang Papua kemarin, orang PBB itu adalah orang Amber. Amber itu orang pendatang. Nah, orang-orang seperti ini sampai jangan marah. Jangan melakukan pembiaran. Diingatkan wajib, tetapi kalau terus berulang-ulang, karena seorang pimpinan saja kaget. Dia tidak tahu kalau si yang bersangkutan itu ternyata ada di Manokwari. Dia pikir dia itu ada di Tanah Jawa. Ternyata di Manokwari. Setelah itu gerak cepat terjadilah pemanggilan. Setelah pemanggilan, saudara yang bersangkutan pun itu sudah mengakui bahwa pada saat ditanya, siapa yang mentabiskan Bapak? Ya, dia jawab dengan PD-nya, dia jawab bahwa tidak ada yang mentabiskan saya. Nah, bohong berarti kan? Silakan teman-teman menilai kalau narasi seperti itu. Rekamannya mungkin ada Kak Yuli. Aku nggak bisa share di sini sekarang. Ada. Tapi aku nggak bisa share di sini. Ada, Prof, ada. Aman. Oh, belum sekarang. Jangan, nanti di Kareda aja. Di Kareda. Ya. Oke. Jadi memang teman-teman Oke. ya. Kak Yuli. Yes. Terus parahnya dia udah ngakuin gitu tapi masih ngefitnah Kak Yuli kan. Yes. Mengatakan Kak Yuli ini melakukan apa sama dia? Ngefitnah atau apa? Memfitnah. Itu orang mulutnya bercabang dua itu. Ular mulutnya KKB itu. Dia sudah mengakui seperti itu, tetapi nanti ngomong sama orang lain bisa memanipulasi seperti itu. Jadi kita main data saja. Ya. Kalau beliau nggak ada data, ya omongannya nggak perlu dipercaya. Tapi kan nanti data rekamannya ada di Kak Yuli semua. Ya. Jadi tenang aja ya, nanti semua akan terbongkar kok. Dan yang paling lucunya begini Kiamat, setelah dia bilang bahwa apa tadi sampai di mana ya saya ngomong ya teman-teman ya. Tadi sampai di mana saya ngomong, mendadak lupa saya ini. Setelahnya ini apa nih lanjutannya? Oh, oke. Dia mengakui bahwa dia nggak Oh, ya, ditabiskan, dia kan mengakui. bahwa nggak ada yang mentabiskan dia. Ya, dia mengakui bahwa tidak ada yang mentabiskan dia. Dan yang parahnya lagi, dia itu berkata, ini makanya teman-teman, kalau kita dibohongin tuh hal yang biasa, nggak usah kaget gitu. Karena seorang pendeta pun yang jelas-jelas sudah punya gelar pendeta, punya jabatan di sana, itu pun dibohongin. Dia pun berbicara bahwa, dia bilang katanya semua akunnya sudah ditutup. Dia sudah tidak main TikTok, dia sudah tidak main YouTube. Ternyata teman-teman lihat toh, setelah dia pulang itu, kenapa dia pulang pakai kemeja 2 itu, yaitu mereka habis selesai pemanggilan itu teman-teman. Setelah pemanggilan dari pihak gereja. Ini yang teman-teman harus jadi kita orang Kristen yang netizen ini ya kita harus sabar aja ya. Kalau kita ditipu sama dia ya udah gak apa-apa. Karena seorang pendeta yang sudah punya jabatan, punya gelar yang sudah ditabiskan, ya itu saja berani dia bohongin. Apalagi kita. Dan setelah dia berani posting dengan melayani lebih sungguh, ternyata beberapa jam kemudian
kalian bisa lihat semua postingan di Gen Crew hilang. Karena Dihapus. apa? Teguran langsung. Hilang. Bisa kalian cek di siapa Grateful yang tahu kemarin ini. Apa tuh? Gen Strip Crew Oh. di YouTube. Crew Gen Studio. Gen Crew Studio. Tapi Ya. udah nggak ada ya, udah nggak ada. Sama satu lagi nih, ini mungkin si Gen Crew ini nggak paham ya. Ini aku kasih tahu si Gen Crew atau Wira ya. Kamu kalau ngambil konten orang, posting aja, jangan nomor rekeningmu kamu tampilin di live-nya orang, kamu jadiin konten. Nggak baik itu, ya. Nyari uang kok segitunya ya, konten orang kamu jadiin terus kamu pajang nomor rekeningmu di situ. Itu nggak boleh. Iya, betul. Jangan Live-nya seperti Kak Reda, itu ya. live-nya teman-teman lain tuh Ya, dimasukin YouTube dia, tapi dikasih watermark iris rekening dia tuh, Ingat ya, yang Wira namanya Zakaria. Ingat yang namanya Wira ya, yang ngakunya di Surabaya, ternyata satu studio sok baca Alkitab. Wira, baca dulu Alkitab ini. Iya, Wira itu jauh dari saya. Ternyata kau bohong. Kau sapa saya. Kenapa saya bilang orang ini agak sange? Masuk saja mau datangi saya pakai kaos dalam. Setelah ditegur sama Pak Irken baru dia ganti baju pakai kemeja. Setelah dia naik, setelah dia masuk ke koma lagi ke rumah itu, dia ngomong seperti ini. Ini Yulia. Oh, saya sudah bilang. Ini kayaknya kiamat doubling deh. Oh iya benar. Tapi mukanya si Wira itu memang nggak jauh beda sama Dirman, teman-teman. Ya, gaya-gaya rambutnya juga mirip dengan Dirman. Kayak orang nggak pernah mandi berapa lama, matanya merah karena kebanyakan minum arak ya, karena mereka itu jualan juga gitu ya. Jadi memang saya juga kaget gitu, seorang pendeta kok menjual minuman keras ya di rumahnya ya. Itu gimana menurut pandangan teman-teman ya? Silakan. Serius? Gini, Aku lurusin dikit ya, Kak Yuli. Karena kemarin kan aku sempet ya dapat streamingannya langsung ya waktu beli nasi kuning. Nah, jadi beliau ini di rumahnya persis di sebelahnya itu ada usaha nasi kuning. Nah, di usaha nasi kuningnya itu dia juga usaha arak Papua ya. Arak Papua atau arak apa Kak Yuli? Nah, itu si penjualnya Wira gitu. Kasirnya tuh Wira gitu. Jadi Wira itu bukan di Surabaya tapi ada di Manokwari. Wih deh. Jadi besok-besok buat yang namanya Wira ya, kalau kamu butuh duit itu kan hasil jualannya, nah di situ taruh Gen Crew Studio nama QR-nya, jangan di YouTube yang ada muka orang, tapi kamu taruh QR itu nggak boleh ya. Mending pakai buat kamu jualan buat bayar, mana tahu di sana orang nggak punya uang cash itu pakai bayar QR Gen Crew Studio gitu loh ya. Jadi itu aja. Iya. Silakan. Ya, kalau dari aku gini sih Kak Yuli, saya kok melihatnya ya, Pak Bom Bom ini kan pendatang baru di Papua. Dia kan ngakunya kan orang Toraja ya. Nah, dia datang ke Papua, bikin onar seperti itu, mengatasnamakan suatu gereja, dia ditabiskan di sana. Kemudian dia melakukan huru hara yang seperti itu, saya menjadi tanda tanya besar ya. Apakah dia mau bodoh-bodohin orang Papua gitu di sana? Apakah dia ini merasa orang-orang di sana itu nggak akan menganggap serius semua tindakan kriminalnya dia ini? Mau meremehkan kah? Atau seperti apa tuh? Kenapa nggak berani di Jawa gitu, nggak berani di Jakarta, nggak berani di tempat-tempat lain gitu? Datangnya malah ke daerah di Papua sana. Apakah orang-orang sana itu akan kasihan gitu untuk Anda bisa terus-terusan untuk memperdaya mereka, menyalahgunakan, bahkan sampai ada orang yang bisa diperalat gitu loh, sehingga dia pun terkena imbas
Nah, ini sangat mengerikan orang-orang seperti ini. Jadi bisa bisa memberikan dampak yang buruk. Ya, oke teman-teman, aku bantu tanggapi sedikit. Tolong dulu follow dulu Hamuna, akunku yang ini ya. Hamuna, Kak Reda masih di bawah kau Kak Reda. Akun saya tolong di follow teman-teman ya. Jadi saya memulai lagi semuanya dari nol seperti Pertamina ya. Tapi ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar Pak Bom Bom dengan Wira dengan Chef senang sudah bisa membungkam mulut seorang Yuli ya. Tapi begini ceritanya teman-teman. Dulu PBB ini nggak main TikTok, nggak main YouTube. Dia itu dulu adalah kayak ini doublingnya dari aku ya, apa gimana ya? Kayaknya Ki Ahmad. Coba kalau aku mute aman nggak? Aman. Kalau di mute aman. Oke. Jadi si RT odong-odong ini, kok RT odong-odong pula? PBB. Siapa? PBB ini dulu itu sebelum dia mengenal YouTube, TokTok, dia itu memang seorang kontraktor, ya. Makanya kenapa dia dipakai, kenapa dia harus menggunakan identitas pendeta itu, karena memang pemerintah itu biasanya tergerak hatinya kalau seandainya kontraktornya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka lebih trust, lebih percaya, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena banyaknya problem, jadi orang itu sudah mulai nggak pakai dia punya jasa lagi, ya. Jadi orang itu nggak pakai dia punya jasa lagi. Akhirnya beralihlah dia sebagai PDT ini, pendeta. Dan menurut pengakuan salah satu pihak gereja yang saya jumpai, itu pun menyampaikan bahwa sebelum si PBB ini, aku lupa antara kakak atau adiknya, itu pernah melakukan hal yang sama. Pada saat melakukan caleg, dia menggunakan nama-nama pendeta. Pas ditanya gereja di mana, nggak bisa dijawab. Ya dijawab sama teman pendetaku yang aku ajak ngobrol, ya gereja jalan-jalan katanya. Ya. Jadi memang orang ini memang pintar dia memainkan keadaan seperti itu. Saya akui dia pintar, saking liciknya dia pintar sekali teman-teman. Ya, dari kontraktor, karena kontraktornya sudah tidak ada yang trust, tidak ada yang pakai dia punya jasa, larilah dia ke agama. Bicara tentang agama, larilah ke apologet. Nah, ini sebenarnya ini sudah apa ya teman-teman ya? Sudah tidak benar gitu. Jadi pembangunan ke gereja pun itu pembangunan yang ini indikasi saya teman-teman ya, indikasi saya ya. Pembangunan gereja yang diposting sama beliau ini kan sebenarnya sudah ada dananya. Dan yang digunakan jasa kontraktornya ya adalah miliknya si PBB ini. Ya. Jadi kayak gitu alurnya teman-teman. Silakan Prof. Ya, kalau teman-teman bisa lihat tuh memang kakaknya Pak Bom Bom pernah jadi caleg ya. Pernah jadi caleg, ada di internet. Ya, kakaknya mungkin sering kesebut juga, sering masuk TikTok juga. Yang pemegang saham nasi kuning yang di sebelah rumahnya tadi yang saya bilang. Dan Pak Bom Bom sendiri ya, beberapa waktu lalu kita sudah pernah bilang bahwa beliau adalah mantan kontraktor. Masih ada jejak internetnya juga, jejak digitalnya juga, yang pernah kita spill dulu namanya CV Bival. Nah itu ikut campur tangan ya, karena beliau sebagai orang yang berpengalaman di bidang kontraktor pembangunan ya ikut campur pada urusan gereja ini. Dan ternyata kita nggak tahu apakah memang belum ada donatur atau apa, tapi beliau kan sudah lama main YouTube juga sebelum TikTok ya. Buktinya gereja itu nggak ada pembangunan sampai Kak Yuli kemarin foto di sana beberapa hari yang lalu ya. Ya itu masalahnya, masuk di akal nggak? Saya rasa sih nggak masuk di akal ya, karena kan teman-teman beliau ini kan orang-orang hebat ya, termasuk salah satu pemilik restoran yang ada di Amsterdam itu. Masa sih nggak pernah nyumbangin sesuatu gitu buat temboknya kayak apa kayak, tapi kelihatannya foto dulu sama sekarang nggak ada perubahan gitu teman-teman. Lanjut teman-teman. Boleh mungkin grateful boleh tanggapi, atau ada yang mau apa silakan, karena grateful ini kayaknya juga sebenarnya yang lebih kenal Bom Bom itu ya grateful. Kalau saya ini orang baru ketemu kemarin langsung gitu.
Lanjut, Gret. Kak Gret monitor nggak? Ya monitor. Ya mau komentar seperti apa lagi? Karena kan sebenarnya semalam pun juga di roomku sebenarnya ya udah sejauh ini ya udah clear sebenarnya ya bagi yang memahami gitu kan. Ya kalau aku sih pada akhirnya ya sebagai orang Kristen itu berharapnya ya semua akan kembali, kita berkomal itu ya kembali normal lah ya, ke depan tidak ada lagi huru hara seperti ini gitu kan. Positive thinkingnya ya gini teman-teman ya, semua pasti ada yang harus menjadi yang pertama. Baik itu melakukan hal kayak gini tuh harus ada yang pertama teman-teman. Supaya apa? Supaya kita ada pembelajarannya gitu loh. Itu positive thinkingnya. Jadi nggak perlu kecewa, nggak perlu sakit hati mungkin ya bagi yang pernah ngikut PBB atau pernah support beliau. Ya semua ada pasti ada yang pertama untuk kita tuh belajar kayak gitu. Gitu sih kalau aku. Oke ya teman-teman. Jadi ini nggak ada lagi nih hari Kamis berarti ya. Ada lagi dikit. Ada yang mau di-spill dong? Nggak ada yang mau di-spill kan? Ada yang mau di-spill dong? Tipis-tipis. Ada dong. Teman-teman. Ada. Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Kan itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Iya. Iya teman-teman tetap di tap layar ya sampai hari Kamis bercanda. Tap layar. Coba. Ini spill yang terakhir ya. Tap layar. Aku harus pakai soundcard supaya terdengar jelas ya guys. Kalau nggak tap layar Hamuna, nggak follow aku, nggak kirim aku kopi, oh ya sudah. Sekian, terima kasih. Sambil nunggu itu Kak Yuli, aku hanya berpesan kepada mungkin Pak Bombom lagi mendengar ini ya. Pak Bombom selagi masih ada waktu dan kesempatan ya, kami berharap kerendahan hati Anda dan benar-benar perubahan dari Anda. Jangan sampai tunggu Anda sudah di dalam jeruji besi baru mau ada pertobatan ya, jangan sampai gitu loh ya kan. Itu kita tidak inginkan. Ya selagi masih ada kesempatan sampai hari Kamis ya silahkan rendah hati, terbukalah supaya ada pemulihan bukan hanya bagi kita yang dulu mungkin mendukung Anda, tetapi ya untuk diri Anda sendiri kayak gitu. Ya teman-teman semua. Lanjut. 1, 2, aman suara? Aman Hamuna. Tolong yang namanya Sung siapa ini? Sama aja lah kalian semua itu ndak sama. Karena saya nggak pernah mengklaim diri saya pendeta. Jadi kamu saya blok aja. Pergi kau ke Gaza sana. Aku tahu nih akun Sun Wokong ini, hati-hati ya yang suka sering ganti-ganti nama ya, yang juga ngaku-ngakunya pendeta, ngaku-ngakunya Tritunggal, tapi Kak Yuli agak noise, Kak Yuli noise banget. Ngaku-ngakunya Tritunggal tetapi ternyata mengatakan tubuh Yesus itu dari surga. Ya ingat ya, saya masih ingat pengajaran Anda. Jadi nggak usah ngata-ngatain kami di sini ya, jangan ngata-ngatain kami di sini ya. Anda tuh haters Edis tapi Anda pansos di komalnya Edis juga, itu kocak ya. Jadi jaga typingan, aku tuh selalu memperhatikan orang-orang yang seperti Anda itu ya. Jadi nggak usah sembarangan typing gitu. Betul, Iblis TV itu akun lamanya. Ya udah Kak Yuli. Lanjut dulu, lanjut. Aku masih cari bagian yang benar-benar harus kita spill. Ya, jadi ini nanti sambil kita menunggu ya, yang sedang dipersiapkan sama Kak Yuli terkait itu lama teman-teman, lebih dari 30 menit ada rekamannya dan ada 3 ya, jadi sangat-sangat lama. Dan pesan saya sih ke Pak Bombom ini, udahlah ya, semua udah tahu, nggak perlu melakukan pembohongan publik apapun lagi. Silakan, mending serahkan dirimu ke pihak berwajib, itu lebih elegan
nggak perlu lagi minta tolong istri lah untuk bikin kebohongan-kebohongan lagi. Ini udah mentok ya. Satu kebohonganmu sudah membuat kebohongan-kebohongan yang baru dan itu semua sudah terbongkar. Kalau Anda bikin lagi huru-hara lagi akan semakin ngeri lagi nanti ke depannya. Daripada pasalnya semakin berlapis. Berlapis-lapis seperti kue lapis gitu. Nah, gini. Di sebelah umat sebelah abad ke-7 junjungannya main nabi-nabian. Nah, kita nggak usah malu untuk mengungkapkan ada yang main pendeta-pendetaan. Ya, dan itu semua kepalsuan. Jadi sama seperti membongkar Islam, nabi-nabian palsu yaitu Muhammad, sekarang ada bom-bom main nabi pendeta-pendetaan gitu ya. Jadi jangan mencemarkan nama pendeta. Gitu. Sudah siap Ya, Hamuna? silakan, Kak Yuli. Sudah siap Hamuna? Ya, ketik siap teman-teman. Ayo coba ketik siap. Siapnya harus ketik sampai 100 baru kita putar. Ayo. Siap dulu kali 100 ya. Tapi agak noise banget loh Kak Yuli itu anunya sound cardnya. Aku Kok tak ganti kayak HP nggak bentar ya biasa, guys. kok kayak nggak biasa Ya bentar gitu. bentar. Aku ganti HP. Aku ganti Iya, HP bentar. Siap. Ya, ini untuk perjalanannya ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dan resiko yang besar ya teman-teman ya. Jadi ini di-spill sedikit dulu ya. Nanti lengkapnya nanti hari Kamis. Singgung tipis ya untuk yang masih ngebelain, nutup-nutupin, bahkan mengatakan bahwa oh nggak apa-apa nipu, yang penting pengajarannya benar. Ya, tolong otak Anda kemana gitu ya sampai mengatakan hal demikian gitu. Itu sih kalau aku ya, kalau ada yang nyadar nonton di bawah ya, jangan seperti itu. Oh itu tuh Ya, kalau Yuli ya 04 ini apa Kak Ili naik. Ini aku mau sampaikan ya. Aku tuh sekarang jadi Cek masih noise. wajar nggak sih kalau aku tuh ya aman Kak, aman. Oke, lanjut. Jadi saya pribadi tuh mencurigai orang-orang yang mau membela beliau itu motivasinya apa? Ya siapapun itu, mau laki-laki, mau perempuan, apa motivasinya? Apakah mereka mendapatkan keuntungan apa untuk membuat kebohongan-kebohongan? Kemarin sudah tahu di daerah situ, bahkan sudah datengin ya. Udah datengin sampai ke rumahnya, ada fotonya bahkan, dan sudah tahu beliau bukan pendeta, kok masih chatnya bahkan di grup WA pun ngakunya beliau itu pendeta. Bahkan sampai ngatain saya ya, seakan-akan saya ini memfitnah. Padahal itu infonya itu sudah A1. Apakah harus sampai didatengin langsung dan seperti ini? Masih mau bohong apa lagi? Ya saya kira mending ke pojokan nangis gitu ya. Soalnya itu sangat-sangat tidak mencerminkan sih, nggak mencerminkan apa yang dibangun selama ini. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat absurd jatuhnya. Nah itu Kak Yuli kok nasi kuning yang muncul? Pak ini Pak Bom. Wah hati-hati Kak, kalau aku sih datang-datang ke tempat gitu nggak berani aku makan-makan. Hati-hati loh, jangan. Untung nggak dikasih potas ya di dalamnya. Dasar kau kiamat. Udah siap belum? Kalau belum siap ya udah kita pending dulu sampai hari Kamis. Iya lanjut dulu langsung Siap-siap daftar. Kak. Ya, Langsung. minimal 1 topi. Ada yang bisa kasih 1 topi? Nah, tadi belum 100 ya? Udah, belum 1 Belum topi, 100. 1 topi, belum 1 topi. 1 topi loh, cepet. Udah itu di akun 05 tuh udah Enggak mau aku. 1K tuh. Enggak mau tahu, aku harus banyak koin. Aku harus banyak koin kayak Pak Bom. Masa Pak Bom doang yang bisa? Topi, buruk topi. Oke. Udah 1K tuh. Oke, siap teman-teman?
Siap ya, tolong di mute semuanya. Semua akun di mute ya. Belum pernah mentadbiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Baik, Ibu. Oke, sudah ya, cukup ya. Ulangin, Mas. Dengar, ulangin. Terlalu pendek Kak. Ya, Dikasih depannya enak dikit, Kak. aja mau panjang-panjang, enggak. Ulangin aja, ulangin. Kemute. Ini teman-teman, Ya. makanya dikasih topi dulu. Itu kan untuk mendapatkan momen-momen yang epic seperti Iya. itu nggak bisa sembarangan guys. Ini perjuangannya itu sampai saya udah diancam-ancam. Teman-teman ya, aku jadi curiga sama Grateful nih. Sebentar, ada yang komen di bawah ini. Dia komennya seperti ini. Apa tadi bilang kamu? Usah diladenin, udah. Nah, ini kumit. Sebentar gini. Enggak. Dia bilang ini fitnah ya. Ini denger ya. Denger. Oke. Putar. Ini udah nggak ada. Nah itu siapa Kak? Yang bicara siapa? Dijelasin. Nggak usah saya jelasin. Cukup. Kamu percaya sama ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng postingan saya ini. Ini 1, 2, 3. Belum pernah mentadbiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Baik, Ibu. Sudah nggak ada siaran ulang. Oke, ya ini aku kasih tahu siapa ini. Ini Ibu Lurah. Iya nggak Bang Meta? Kalau yang nyimak komalku semalam tentang cerita fiksi yang kami bawakan itu suara Ibu Lurah teman-teman ya. Jadi yang berwenang pastinya itu pernyataan dari yang berwenang. Betul. Itu Bu Lurah ya. Siaran Kalau ada ulang di channel Kiamat. ya itu Ibu Lurah ya. Udah. Gitu. Oke, sudah ya. Itu poinnya saja ya. Untuk lebih lengkap nanti hari Kamis. Jadi kalau dia masih tetap berdalil, apalagi hari ini sudah bersekutu dengan Riva, ya kita bisa lihat lah semuanya. Tapi ya udah enggak apa-apa teman-teman, kita doakan saja ya. Silakan Ki, lanjut Ki. Yang bilang AI minimal telinganya ini ya. Telinganya itu dikorek dulu. Kalau nggak bisa dikorek pakai cotton bud, kamu korek aja pakai sendok centong nasinya Pak. Ya, yang bilang AI jangan menghina teman-teman Islam ya, karena AI itu singkatan dari agama Islam. Lanjut. Tapi ini bahaya sih Kak Yuli. Kalau gini ya, ini pelajaran baru ya untuk teman-teman ke depannya. Kalau sedang berhadapan dengan orang-orang seperti KKB atau siapapun itu yang dalam konflik, kalian datang ke daerah atau kalian datang ke rumahnya orang yang kalian pernah ada konflik dengan orang itu dan ada sesuatu nih yang cukup besar yang sedang mau diungkap, jangan mau makan makanan dari dia ya, minuman pun jangan diminum sebetulnya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu nanti diisi-isi dengan ada namanya itu santet metode racun teman-teman. Ya, santet metode racun itu dia dari tumbuh-tumbuhan. Aku nggak mau sebut nama tumbuhannya apa. Tapi itu intinya diserangnya itu nanti di daerah tenggorokan itu dan alat-alat medis itu apalagi di daerah ya, bukan saya gimana, itu nggak bisa ngelihat itu dianggapnya ya orang muntah darah aja dan nggak lama kemudian mati gitu. Itu udah digunakan sama orang-orang daerah itu banyak. Makanya jangan ini ya teman-teman ya, jangan mau makan ini. Untung Kak Yuli nggak kenapa-napa ya. Mungkin kakak Pak Bom-Bomnya ini menyesal juga. Dia mikir, harusnya disingkat aja nih orang. Pasti sekarang baru mikirnya gitu. Oke, janganlah. Hati-hati ya teman-teman. Iya beneran. Ini kalau saya pribadi sih, saya nggak akan makan itu.
Minumannya pun nggak akan saya minum. Lebih baik kita beli di luar aja gitu kan. Makanya ini sih Ki, aku tuh percaya namanya kuasa doa ya. Jadi waktu aku bilang, Tuhan saya mau makan makanan ini, berkati makanan ini, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan saya makan, saya masih sehat-sehat hari ini, puji Tuhan. Karena memang doa Iya, mengubah segalanya. syukurnya itu. Ya. Tapi aku Mungkin beliau nggak kepo. prepare ya. Ya mungkin nggak prepare juga. Gimana Kalau dia beliau? prepare, selesai itu. Beneran. Tapi aku nggak kepo soal itu, Ki. Aku lebih kepo soal ini. Kak Yuli bayar nggak itu makannya, Kak Yuli? Nggak bayar karena disuruh nggak usah bayar. Pas saya sudah mau bayar, dia bilang nggak usah bayar. Tapi pas masuk rumahnya Pak Bombom, bayar. Oke. Itu kuningnya kuning kunyit atau kuning ini Kak? Kuningan. Kuning kunyit kayaknya. Kunyit. Enak sih, enak. Aku akui makanannya enak. Cuma tiba-tiba pas lewat si Wira itu langsung bau tawon, jadinya kayak nggak enak gitu. Waduh. Bisa bau tawon ya. Oke lah. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mungkin Bang Meta. Ya, Bang Meta mungkin closing Bang Meta boleh. Baru grateful semuanya. Aku rasa sudah cukup lah ya. Kita sudah clear semuanya. Belum ada sih. Lanjut. Mungkin tadi ancaman tadi nggak jadi. Mengenai ancaman itu saya belum mau posting juga ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman beberapa sudah ngelihat kayak kiamat. Nggak apa-apa Kak Yuli. Nggak apa-apa. Kita crop kalau ada nomor Ya, HP-nya betul. di ini kan aja. Ya udah, ditutup kamu aja. bikin lah. Kamu bikin Ki, aku nggak ngerti Iya, caranya Ki. aku udah dikirim. Silakan. Oke, sebentar ya. Jelasin dulu pengancaman ini terjadi kapan? Kalau tadi kan masih sepi tuh komalnya. Ini kan udah rame. Pengancaman ini terjadi di waktu kapan? Ini jatuhnya bukan pengancaman ya, tapi jatuhnya lebih seperti reminder buat saya. Seperti itu karena memang dia ngechat saya ketika Bang Meta itu di Komal Kareda. Seperti itu. Biar tunggu ya, biar dirapiin kiamat dulu. Enggak, sesudah pulang habis ketemu sama dia. Sesudah Habis pulang. ketemu, tetapi posisi Kak Yuli masih di sana. Enggak, saya sudah di hotel. Iya, maksudnya masih di Manokwari. Masih. Ya, oke, ya itu ya teman-teman ya. Ini Ki multi guest-nya. Iya, oke. Coba kita butuh inside speaker ya, tolong yang diundang diterima dong. Ya, yang kita undang tamu istimewa kita adalah WK. Kita butuh inside speaker yang diundang, silakan naik. Anak baik silakan Oke. naik. Ini ya. Ini mau spill ini butuh topi lagi nggak Ki? Oh, Gedein layarmu Ki. bentar ya. Ini ntar ini ada 2 gambar, khawatirnya ini yang belum ditutup. Oh, ini yang belum ditutup. Mohon maaf ya Pak Bombom ya, nomornya ke spill. Enggak sengaja guys. Bentar satunya belum. Bukan masalah nomornya. Yang jadi masalah itu akunmu kena banned. Cepetan ditutup dulu. Sabar. Buset. Bukan, aku lebih mikirin akunmu daripada nomornya dia. Duh. Udah aku ini loh kok Rungkat masih nanti. apa? Iya, tutup dulu nanti rungkat. Ki. Sabar ya Allah.
sabar ya, bentar. Iya, kalau nomornya tuh nggak usah dikhawatirin karena kan dia sendiri yang pajang di mana-mana kan. Ya udah, yang kita khawatirkan akunnya Kiamat. Oke. Ternyata belum saya save, guys. Nah, ini ya. Perhatian. Oh no. Allah, Allah. Ya. Oke, ini ya. Ya. Bentar. Sini. Oke, itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan kan? Bisa kok. Oke. Ya. Jadi ini kalimatnya teman-teman yang bawa tuh ya. Kalau memang Metatron dan teman-teman Kristen mau menjatuhkan Pak Bom Bom, saya akan stop berapologet. Namun jangan salahkan, ini mau menjatuhkan loh. Ini fitnah lagi nih. Ya sungguh-sungguh fitnah yang sangat keji. Jadi menjatuhkan, dia itu jatuh itu karena akibatnya sendiri sebetulnya. Jadi bukan kita yang melakukan ini penzoliman, tidak seperti itu. Sama seperti iblis. Ya. Malaikat jatuh dalam dosa itu ya akibatnya si malaikat ini gitu loh. Makanya dikatakan sebagai iblis kan. Jadi jangan kemudian mengatakan mengapa engkau menyesatkan aku. Nah, ini kan Islam, ya kan? Di dalam surah 7 nomor 16. Iblisnya ngomong disesatkan oleh Tuhan, itu memfitnah itu namanya. Nah, oleh sebab itu ketika beliau mengatakan saya akan stop berapologet, namun jangan salahkan Pak Bom Bom. Adik, banyak identitas teman-teman Pak Bom Bom udah tahu. Mau apa sih Anda itu? Mau Anda jual? Itu silakan, Islam itu Anda manfaatkan ya. Jadi Islam ini saya lihatnya lucu ya. Islam ini diperalat oleh Bom Bom dan mereka pun mau memperalat balik si Bom Bom juga. Jadi saling memperalat sebetulnya satu sama lain. Ya, Bom Bom bisa mengeruk apa ke Islam bisa mengeruk apa ke Bom Bom. Seperti itu. Saling make, ceritanya seperti itu. Makanya sekarang dia nempel-nempel sama Islam. Untuk apa? Yaitu untuk ada transaksi-transaksi lebih lanjut. Sama seperti ada kerjasama apa nih ke depannya. Tujuannya untuk itu. Karena ya dia tahu posisinya sekarang sudah tidak baik-baik saja. Dan terancam akan dipenjarakan. Lumayan lama. Nanti kalau beliau keluar jadi kurus, jangan kaget ya teman-teman ya. Begitu. Karena kan makannya pasti nanti nasi ini ya, nasi aking ya. Ki, makannya. Ki, mungkin nggak seandainya beliaunya bilang nih ya kan, berkelanjutan sampai ke sana lah ya, jeruji gitu kan. Mungkin nggak keluar jadi iya, pendeta pasti. kan? Mungkin nggak keluar jadi pendeta beneran. Waduh. kalau beliau benar-benar tobat mungkin kalau aja. Mamat kan masuk goa keluar jadi nabi tuh. Kalau ini mungkin nggak masuk keluar jadi ini. Kayaknya nggak mungkin karena pendeta itu khusus ya, ada sekolah tinggi teologi ya, ada sekolah pendeta. Kurasa kalau jadi ustadz lebih bisa. Makanya Pak Bom Bom sih lebih cocoknya ini lebih kompeten jadi ustadz karena kelakuan ustadz kan selalu begini kan, sering kan. Dia nggak ngaku anak kardinal lah, jelas-jelas kardinal nggak menikah tapi ngaku anak kardinal.
ngaku sekolah di Leiden kayak si Kainama, ngaku belajar Alkitab, tapi masih ngutip Alkitab 1928 hasil Facebook, gitu kan? Kayaknya yang cocok sih Ya betul. Ustadz sih, gak mungkin jadi pendeta sih. Iya, Tapi keji sekali itu ya, udah banyak ketebak sekali, kok. banyak identitas teman-teman yang Pak Bom Bom tahu. Nah, maksudnya apa tuh? Kalau kita coding tuh, maksudnya apa tuh narasinya itu? Mungkin ini Bang, Kita kita positive kasih thinking ya? kesempatan. Bang, Ya, kita kasih kesempatan inside speaker Bang ya yang udah naik nih oh Bang. iya, oke. Positive thinking loh ya, jangan negatif. Karena Ya, kalau negatif kesannya Betul, kan betul. memojokkan. Silakan. Aku izin turun ya karena WK sudah naik, jadi aku turun dulu. Aku nggak bisa satu koma sama WK. Aku paling anti sama orang yang apa ya, dia itu ternyata bersahabat sama aku, ternyata dia anak didiknya Pak Bom Bom. Jadi aku mohon maaf ya WK ya. Colok matamu Dilanjutkan aja. dulu ya, colok matamu. tapi aku belain Bang WK. Bang Colok WK mata. Bang WK setidaknya belum pernah jumpa. Kak Yuli udah cipika-cipiki sama istrinya Pak Bom Bom. Masya Allah. Untungnya bukti udah di take down ya. Beng lagi. Beng solata. Astaga. Iya. Jadi kerja kerasnya KKB itu sudah ada di perutnya Kak Yuli. Ya, Buahnya ya. keringatnya Pak Bom Bom, teriak-teriak, ya topi lo, kayak gitu-gitunya. Itu sudah di perut Kak Yuli, nasi kuningnya, ya minuman itunya, ya sasetannya, terus sama apa satunya? Beng-bengnya. Nah, Aqua, itu sudah masuk di perut Kak Yuli dan aqua sudah satu. diserap ya sebagai energi untuk tubuh ya. Udah itu bukan sih? Udah mendarah daging gak sih? Iya, udah menyatu ya, menyatu dengan darah dan daging Berkenosis. dengan Pak Bom Bom. Ini teman-teman ya, kalau aku sempat berpikir apa yang disampaikan Kiamat ya, karena memang aku datang itu tidak WhatsApp mereka, jadi aku langsung datang. Jadi otomatis kalau mereka mau berbuat jahat itu kan mereka nggak bisa ya. Tapi kalau seandainya aku bilang Pak Bom Bom, saya mau ke rumah, itu pasti mereka bakal merencanakan sebaik mungkin itu kan. Dan aku pun tidak mungkin ketemu dengan pendeta si M ini, jadi mereka nggak bisa gesek-gesek tangan toh. Nah, ketika saya bisa makan itu dengan aman, minum air aquanya dengan aman, beli beng-bengnya saya bayar, beli minumnya saya bayar, saya pulang ke hotel sampai detik ini saya selamat ya. Itu karena penyertaan Tuhan, teman-teman. Saya yakin itu karena Tuhan yang menyertai saya. Sekalipun saya bertemu dengan iblis-iblis itu. Kenapa saya mengatakan mereka sibilis? Karena niat mereka itu jahat. Karena mereka itu terlalu jahat, teman-teman. Seorang perempuan datang ke sana, berjumpa baik-baik, pulang akunku langsung dibuser. Bagaimana saya tidak, karena itu upaya-upaya mereka supaya saya nggak speak up. Tapi puji Tuhan, masih banyak komal-komal yang bisa saya tumpangi di tempatnya Grateful tadi pagi, tempatnya Kiamat malam ini, saya masih bisa bersuara. Tetapi doakan saya, teman-teman, agar kedepannya saya tetap sehat saja ya. Karena kalian masih butuh hiburan kan? Terus khusus juga ini saya memperuntukkan buat dayang-dayangnya Pak Bom Bom ya, Kak Lia Kristen. Dari awal saya itu sudah tahu kamu itu benci sekali dengan saya. Tetapi dengan munafik selalu bilang kasih itu menegur. Masalahnya teguran kamu itu berkali-kali untuk saya. Sementara saya tidak pernah peduli dengan apa yang kau lakukan. Kau bikin kegiatan apa, saya tidak mau peduli. Kau omongin Edis, I don't care about it. Aku nggak peduli. Tetapi ketika kamu bisa berkata bahwa perempuan yang mencari kebenaran sampai datang ke sana itu adalah suatu kebodohan. Kebodohan apa? Yang bodoh itu kamu. Kamu sudah tahu itu salah. Kamu sudah tahu itu tidak benar. Kamu melakukan pembenaran. Dan kamu mengeluarkan statement, lah kalau dia bukan pendeta, masalahnya apa? Masalahnya kamu membela yang bohong. Ya, masalahnya kamu membela yang bohong. Ada satu pendeta, saya nggak mau menyebutkan namanya. Ya, saya nggak tahu itu pendeta di mana itu. Kadang-kadang pendeta-pendeta yang banyak quality time di TikTok itu emang harus dipertanyakan, sekalipun dia emang STH, teman-teman. Ini sorry ya, ini hanya oknum saya sampaikan. Saya disclaimer dulu, ini oknum. Ya, Bapak itu bisa-bisa marahnya. Kalau memang bom-bom salah, ya kamu laporkan saja. Hey, kamu sekelas pendeta, kamu tidak tahu mekanisme pendeta, sinode.
itu seperti apa kalau memberikan teguran kode etik, teguran pelanggaran. Itu semua ada mekanisme, nggak ujung-ujung saya bawa ke kantor polisi. Gitu loh. Ya. Jadi tolong orang-orang yang masih sampai detik ini pro di dia, silahkan pro di dia. Tapi tolong ingatkan, stop dengan yang namanya kebohongan. Tidak ada pembenaran atas kebohongan. Saya berbicara seperti ini, saya tidak sempurna. Saya sudah bilang berkali-kali setiap saya bicara di Komal. Saya pun banyak punya masa lalu. Tapi saya tidak sempurna. Tetapi dengan saya melakukan pertobatan, saya minta maaf kepada siapapun yang mungkin pernah saya sakiti. Hidup saya tenang. Hidup saya bahagia. Tadi pagi masih nantang-nantangi saya. Dan berkata bahwa Bu Lurah itu adalah orang yang salah. Loh, Bu Lurah ini orang yang punya jabatan loh. Kalian itu orang ecek-ecek, saya bilang. Nggak ada jabatan kalian itu. Tetapi Anda berani menghina orang yang punya jabatan, yang benar-benar ditabiskan untuk dayang-dayangnya. Kalau nggak tahu ya sudah, diem gitu loh. Kalau kamu memang saudaranya, harusnya kamu tahu bahwa saudaramu itu berbohong. Masih tadi pagi kau bela. Kalau dia bukan pendeta, apa masalahnya di kamu? Ngomong firman Tuhan, tapi tidak bisa membedakan. Jangan stop bicara-bicara Papua. Ya. Kamu kira Ibu Lurah itu orang menye-menye? Biar dia perempuan, dia lebih tegas daripada namanya si PBB itu. Ya. Saya ketemu sama Ibu Lurah saja saya sudah takut. Ini PBB berani berbohong sama Ibu Lurah. Sampai Bu Lurah itu berkata, ini orang Amer. Amer itu bahasanya orang pendatang. Ya. Saya cuma mau teman-teman, saya tidak pernah ngajak teman-teman untuk menghakimi Pak Bom Bom. Saya cuma mau mengajak teman-teman, mari kita mengingatkan Pak Bom Bom untuk stop lah. Sudahilah. Jangan pernah bilang kita itu iri. Ya. Nggak ada yang namanya kesalahan. Apalagi saya iri. Oh, Amber ya. Kalau Amber itu anggur merah. Iya. Jadi jangan bilang saya iri. Saya nggak pernah iri dengan apa yang dipakai istrinya Pak Bom Bom. Saya nggak pernah iri dengan TV LED-nya yang begitu besar, segede TV-TV yang gede. Saya nggak pernah iri. Tetapi saya mau kamu jujur. Ya. Jangan terus-terusan berbohong. Saya berani berbicara seperti ini karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya berjumpa dengan sumber-sumber yang terpercaya. Bukan sumber-sumber yang pendeta, tapi oknum-oknum yang bengak, bahasa orang Batak. Hargai pendeta-pendeta yang benar-benar murni melayani. Ya, ini saya keras sekali sama namanya Lia Kristen, karena tadi pagi dia masih berbicara saya bahwa dikatakan saya ini orang yang BODO karena saya mencari kebenaran. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau Lia Kristen memang orang benar, pintar, dan jujur, kamu pergi ke Manokwari sudah. Cek itu. Ya. Jadi jangan, kelakuannya itu jangan seperti agama sebelah yang boleh berbohong dalam 3 hal. Marilah kita berhikmat semuanya. Ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mungkin waktu dan kesempatan saya langsung tembak kepada Samena-mena Waka-waka EE. Silakan, WK-WK EE. Baru masuk loh. Gak dengar gua. Ini ada apa sebenarnya ini ribut-ribut ini? Ya, shalom ya. WK, shalom. Ya. Nah, teman-teman, ini perkenalkan, ini WK. Nah, beliau ini selaku anak didik, anak bimbing dari Pak Bom Bom ya. Ini kecolok juga ngomong kiamat ini, serius loh. WK jangan bikin WK tolong jangan marah ya, hargai host ya. Jangan dikit-dikit colok-colok. Kelakuan kamu kayak Bom Bom, suka colok-colok ya. Kalau suka colek-colek, kalau Pak Bom Bom itu suka colek-colek pendetanya. Ini ada apa ya, ini? Ya, jadi setelah dibongkar ya dengan usaha yang tidak mudah, dan ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama ya, sehingga tidak ada korban-korban baru, tidak menjadi batu sandungan, tidak membuat huru hara yang semakin menjadi-jadi, penipuan publik, bahkan mencemarkan nama baik satu dan lainnya. Udah beretikat untuk membuat
pembocoran identitas ya teman-teman yang anonimus. Kalau saya pribadi sih saya nggak peduli, silakan mau disebar-sebar atau apa, saya nggak ada takut-takutnya sih sama setan-setan itu. Nah seperti itu. Jadi selaku anak rohani dari Pak Bom Bom, bagaimana nih WK saat ini? Apakah kamu merasakan kan Bro WK kan pernah di ini ya, dibimbing ya oleh Pak Bom Bom? Salah. Eka gurunya. Salah. Oh gurunya ya, jadi muridnya dari Pak Bom Bom. Nah bagaimana setelah mengetahui hal ini, apakah ingin melepaskan segala atribut kemuritan dari pemuda Bom Bom Bersatu Saki, atau seperti apa nih? PBB itu belajar banyak dari yang namanya WK katanya. Ya, ya. Jadi selama ini bahan selalu kan dikatakan oleh beliau, siapkan alat tulis dan kertas. Nah, selalu WK excited untuk menulis hal itu dengan rajin, lalu menemui hal-hal yang demikian ini. Apakah kamu akan menghapus semua kenangan-kenanganmu bersama Pak Bom Bom atau bagaimana WK? Terima kasih ya, silakan. Kayaknya nggak usah nanya deh, mending kalian aja yang ngomong gitu, biar gue tanggung aja semua sekalian gitu kan. Capek kali, astaga. Bukan pertanyaan ya, kesimpulan. Kayaknya udah kesimpulan tadi itu ya. Astaga. Tapi gue baru tahu itu. Oke, serius ini, serius. Yang terakhir itu yang screenshot itu. Itu serius itu. Serius. Waduh. Serius lah Wek, nggak ada. Ini baru bercandanya baru ini nih dari tadi. Serius? Dari tadi nggak ada bercanda ini. Itu serius itu sampai baru ini mendarah. Iya sampai darahnya naik pitam kayak begitu Kak Yuli, masa nggak serius gimana sih Wek? Gitu Wek. Gue mau komen apa ya? Kayaknya ini udah dikomen dari awal-awal tahun lalu gitu kan. Cuman baru pecahnya sekarang aja. Udah terkira lah akan terjadi seperti ini gitu kan. Intinya kalau mau di TikTok ya nggak usah terlalu apa ya. Gue takut salah ngomong, lo serius. Kok diam lagi semua? Iya, selaku Bro kan mempelajari tentang cara berkomunikasinya beliau itu seperti apa. Nah, jadi isu-isu masyarakat yang terjadi ini kan menjadi bias nih. Dari sisi dia nih ngomongnya dia ini dengan segala. Nah, apa sih modus-modus seperti itu tuh sebenarnya tujuannya untuk apa kalau Bro pelajari, dan dampak-dampaknya kalau misalnya nggak diketahui oleh publik itu apa? Karena kan banyak yang merasa kayak udahlah nggak usah dikasih tahu gitu, nggak usah dibongkar. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, menurut Bro gimana nih? Apakah yang bijak dibongkar, atau tidak? dibongkar ini apa? Apa dulu nih? Ya kedoknya itu. Ya kalau gua gini, selama itu udah ketahuan, ya dibuka aja. Terserah mau siapa yang buka, mau dia yang buka atau orang lain gitu kan. Tapi gua harapannya ya dia aja yang buka sendiri gitu. Kalau gua ya, mungkin masih ada orang-orang yang masih menganggap itu sebuah kebaikan. Kalau udah kebongkar gitu ya pasti gua ngomong lah. Mending sekalian aja kan, daripada orang lain yang buka. Kalau soal hukum, enggak lah, terlalu jauh itu kalau soal hukum. Kalau hukum itu gini Bro, ini sudah membawa pemalsuan dokumen instansi. Kalau WK berbicara mengenai hukum itu sebenarnya itu bukan ranah kita teman-teman ya. Ranah kita itu kan hanya mau
make sure dia ini bener nggak sih seorang pendeta gitu kan. Nah, tapi mungkin sedikit ada yang hal mau aku spill ya teman-teman ya. Ada beberapa pihak dari yang bersangkutan yang merasa dirugikan melalui tanda tangannya yang disalahgunakan itu sudah melaporkan ke Bareskrim teman-teman ya. Ini saya sedikit update ya. Sudah dilaporkan ke ranah Bareskrim seperti itu. Ini aku update aja langsung di teman-teman, nggak apa-apa. Iya, makanya gue bilang kalau hukum ya bukan kita, itu terlalu jauh lah. Kita cuman sanksi sosial aja. Kalau gua ya sebenarnya mending ngaku aja lah gitu kan, daripada makin lama gitu. Dan gue yakin juga orang Kristen pasti mengampuni lah. Itu kalau gua ya. Tapi kalau dianya beda cara berpikirnya mungkin kan masih mau nyapuin perbuatannya ya terserah. Tapi lebih asik sih kayak gitu. Gua enggak WK, waduh. Justru orangnya keras kepala. Gue baca-baca komen lah. Kasusnya Apa yang tuh dibilang, banyak bilang bro. WK itu benar ya? Ya kalau gue enggak Iya. gini, gue enggak Dari sisi merasa penggelapan dana gimana bro? Bro WK kan beliau kan minta sumbangan untuk pembangunan gereja. Ternyata gerejanya itu sudah mangkrak, tapi ya hasil yang bangun itu adalah pemerintahan daerah. Gitu. betul. Nah, itu berarti ada Nah, ada kerugian nah, material kan di situ kan? Penggelapan berarti nah kan? kita nggak tahu audit keuangannya itu kan tentunya itu kan ke rekeningnya dia semua tuh. Dia Iya, kan udah spill tadi di YouTube juga udah berkali-kali beliau melakukan hal seperti itu. Artinya ini bukan masalah remeh-temeh. betul. Nah, kenapa? Karena dia ini udah pertama udah pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik instansinya itu ya, jadinya gereja Alkitiap jadinya itu. Mm-mm. Nah, jadi modus-modus seperti ini sampai bikin-bikin gelar itu semua itu berlapis loh. Nggak boleh mengatakan oh saya ini gelarnya ini ternyata abal-abal. Apalagi di situ modusnya seperti itu. Ini ya saya kira ini modus baru ya yang orang-orang baru temui. Ternyata ngaku-ngaku sebagai pendeta itu akan banyak orang yang bertekuk lutut. Ya Wah, ini dong. pendeta. Wah, ini ustadz. Ini kredibel. Coba kalau saya yang ngomong, wah ini bocah kemarin sore tahu apa dia. Nah, lalu digituin. Tapi kalau wah ini pendeta, wah ya Pak Pendeta, mangguk-mangguk gitu. Kalau perlu dicium tangannya ini Pak Pendeta ini. Oh ini didoakan ini sama Pak Pendeta ini. Itu yang seperti itu teman-teman. Ini bahaya. Makanya ketika dia datang ke Papua sebagai pendatang di situ saya mencurigai. Kenapa datangnya ke Papua? Kenapa nggak berani bikin penipuannya mengatasnamakan gereja yang ada di Jakarta? Yang ada di Jawa misalnya ya, yang daerah-daerah yang besar gitu. Karena kalau Anda berani melakukan di sana, selesai Anda. Besok juga Anda udah langsung ditangkap. Karena ya Anda tahu kan, Anda harus melawan yang Anda merasanya nggak punya power. Itu kalau saya melihatnya ya. Harus gereja yang kecil, yang seakan-akan Anda bisa mempermainkan daerah-daerah seperti itu. Hati itu belum nanti ada hukum adat daerahnya seperti apa bisa-bisa. Kita nggak tahu bro, sudah seberapa banyak hal penipuan yang dia buat. Nggak hanya kerugian secara ini ya, tapi secara materi juga saya yakin bertahun-tahun itu sudah dilakukan. Kan YouTube-nya kan udah lama juga kan. Betul, makanya aku bilang tadi kalau soal dari sudut pandang hukum, yang dirugikan aja, yang dirugikan yang bisa melapor, gitu. Kalau dari Betul. kita, ya hanya bisa memberikan sanksi sosial, gitu. Entah itu kalau misalnya kerugian material ada penggelapan,
gitu kan, ada 372 situ, ada pemalsuan. Pemalsuan pun itu harus dari pihak yang bertanggung jawab. Dan itu kalau pemalsuan pasti kena 2 tuh. Nggak bukan cuman yang menggunakan, tapi yang membuat juga kena. Gitu. Ya kita nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Gimana dengan perihal pengakuannya dia bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa hafal Alkitab dengan tutup mata, itu bikin ada kerugian nggak kira-kira itu? Ya tergantung. Apakah kena penipuan juga nanti itu, bisa penggelapan, kena penipuan. Penipuan itu kan dengan tipu muslihat kan harus unsurnya. Misalnya lu ngasih duit gitu, ngasih duit. Gara-gara lu percaya dengan perkataan seseorang dan ternyata perkataan itu palsu. Itu kena penipuan tuh. Berarti nubuatan terus tentang harga emas dan hasil Piala Dunia juga ada kemungkinan bisa merugikan seseorang ya? Bisa. Gitu. Karena unsur penipuan itu harus ada, salah satunya tipu muslihat kan. Tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya istrinya itu kemarin waktu bernarasi sama saya tuh dia juga sudah mengakui bahwa suaminya itu hanya sebulan itu hanya sekali ke gereja gitu. Karena dulu dia itu memiliki penglihatan yang sangat bagus gitu, dan itu digunakan kalau ada pemilihan-pemilihan pasti dia dipanggil seperti itu. Contohnya ini dulu pernah nih kejadian waktu pemilihan lurah ke pemilihan anggota dewan, PBB ini selalu dipakai gitu karena bisa menerawang dia itu akan menang atau tidak. Ini benar teman-teman, saya enggak ada bohong, ini narasi dari istrinya itu ada. Makanya lebih baik Pak Bom PBB itu kembali saja seperti itu karena itu potensi tinggi. Setiap 5 tahun pasti menang banyak itu. Lanjut WK. Ya, aku mau tanya juga sama WK. Apa? Yang dilakukan oleh Pak Bom ini ada korelasinya nggak dengan konflik yang Amerika sama Iran gitu? Berdampak ke situ nggak sih? Coba kita harus kritis nih guys. Ya, tapi ini gua lagi coba teliti ya. Gue curiga ini berkasnya Pak Bom termasuk dalam Epstein ini. Kayaknya ya. Yang baru bocor kemarin ini. Kok bisa langsung ketahuan semua ini? Busuk-busuknya. Iya. Beliau ini memang areanya udah di atas perdukunan guys. Makanya kita harus meneliti sampai sejauh itu. Nah, patut dong aku mempertanyakan ya kan, dari skill menghafal Alkitab sambil tutup mata sehingga ramalan-ramalan harga emas dan hasil Piala Dunia, makanya aku tanyain tadi. Kalau gue gini ya, simple aja. Dari kalau untuk sudut pandang hukumnya tadi ya. Mungkin ada yang nonton di bawah, kalau kalian bergereja-gereja yang sama yang dicatut namanya, harusnya kalian marah. Harusnya. Karena kalau kalian tidak marah, kredibilitas gereja kalian dipertanyakan. Gitu. Ya. Siapapun di bawah ya. Mungkin ada yang nonton gitu kan. Mungkin Bu Lurahnya Yuli tahu gitu kan. Apa Bang WK? Ya kalau tentang pemalsuan itu. Itu baru tahu kemarin pas aku datang. Iya, kalau gua tetap harus diproses kalau dari sudut pandang itu, tapi kan bukan kita yang proses itu kan. Gitu. Teman-teman di sini paling cuman bisa sampai ke sanksi-sanksi sosial aja. Betul. Kita cuman nggak bisa menyampaikan sejauh itu. aja. Gitu. Kita nggak bisa sejauh itu. Bener yang dikatakan mereka, bener nggak bisa. Yang bisa itu yang dirugikan. Contohnya mungkin gereja yang bersangkutan naungan itu, apalagi statusnya dia kan hanya sebagai simpatisan ya teman-teman. Kalau simpatisan itu gimana ya modelnya ya?
terdaftar gak sih kalau simpatisan itu hanya yang sekali datang atau gimana gitu. Jadi dia itu hanya simpatisan. Jadi memang tidak terdaftar juga di GKAI itu. Jadi memang yang punya wewenang ini sepenuhnya ya pihak gereja sinode itu gitu. Bu Lurah sih, sementara Bu Lurah sudah ini sih. Bang WK itu masuk ke ranah menghasut ya. Menghasut apa? Menghasut perbuatan kriminal enggak? Gua menyuruh untuk kalian melapor. Itu. Terserah kalian mau melapor atau tidak, terserah. Gitu. Harus PGI yang lapor, nggak ada urusannya PGI. Nggak ada PGI. Yang punya wewenang itu ya GKAI, karena kan di itunya yang digunakan kan GKAI-nya gitu loh. Apa sih gereja itu yang harus ini, karena dia yang dirugikan. Yang pertama melalui tanda tangan palsunya, terus pemalsuan itu kan sebenarnya yang punya itu kan Ibu Sitepu, yang punya itu Ibu Sitepu. Ibu Sitepu yang punya berkas asli. Tapi aku nggak tahu ini apakah Ibu Sitepu itu tahu bahwa sertifikat pentabisannya itu digunakan atau disalahgunakan seperti ini, aku nggak tahu. Iya. Jadi ini gimana Wek? Kira-kira kaitannya sama harga saham yang IHSG yang saat ini turun dengan isu yang beredar seperti ini, ada pengaruh nggak sih ke ekonomi mikro dan makro? Coba dari sudut pandang WK bagaimana? Ngaruh. Ini pertanyaan serius ini ya. Ngaruh banget sih ini sebenarnya. Ini kan gejolak-gejolak sosial media ini kan mempengaruhi juga ekonomi kita. Gitu. Mungkin nggak secara makro ya. Gitu. Ini kok jadi konsul ya? Bayar lo gua kalau konsul, serius. Iya, ini karena nanti kalau sampai ada apa-apa maka semua harus nyari KKB ya di Manokwari sana ya. Karena beliau ini menyebabkan konflik dunia dan konflik ekonomi yang ada di tanah air ini ya. Gara-gara beliau jadinya ada pengaruh, ada semacam banding dari masyarakat ini yang cukup besar ya. Betul. Jadi bagaimana nih WK untuk menjaga tatanan dunia ini seperti apa WK? Coba. Untuk menjaga Anda tatanan selaku dunia ya, luar biasa ya. Sebagai cucu dari Gufron, bagaimana untuk menyeimbangi hal ini? Silakan WK. Moderator ini punya akses buat kick hostnya nggak sih moderator ini? Ini pertanyaan menarik ya sebenarnya. Aduh, bisa nggak sih bahas yang lain aja gitu? Gue naik ini mau serius loh, kok bercanda? Gue nggak bisa bercanda loh, gue orangnya serius. Serius, ini waktunya bercanda emang. Udah serius dari tadi. Dari tadi kok nggak dapet gitu, nggak dapet poinnya. Mungkin gini, dapat poinnya kita dengarkan juga yang pernah satu meja dengan PBB. Dari tadi diam lagi nih Bang Meta nih. Gimana? Bang Meta ingat kenangan ini nggak Bang? Coba ya. Ntar Bang ya. Abang ingat kenangan ini nggak Bang? Anak dong. Astaga, anak dong itu. Masih ada. Jadi anak dong di situ. Ingat kenangan ini gak Bang? Jangan dilupakan ya Bang. Ini jadi anak loh di sini. Astaga. Itu Prof Meta sekilas mirip ya sama Pak Bom Bom. Lihat nih, Solata BM2 Apologet. Anjay, Brand. Ini di room siapa ya? Astaga. Luar biasa. Ini awal mula terjadinya Danau Toba ya, akibat dari kedurhakaan Bang Meta kepada Pak Bom Bom ya. Ya udah, Astaga. aku Ini tutup. kapan ini?
Bang WK jangan berkecil hati, ada juga Bang. Dah. Ini udah 3 orang ini kecolok matanya, serius. Hostnya Yuli ini grateful sedikit lagi. Lanjut, lanjut. Tadi kan kita sudah dapat jawabannya WK. Kadang gini ya, WK ini memang bagus sih jawabannya. Jadi tapi membuat suasana tuh mendadak seketika jadi kaku kita semua ini. Ya biar Prof Meta lah sesekali lah. Memang WK ini the best lah. Ya. Tapi WK dengan adanya problematika seperti ini apakah mempengaruhi harga babi? Kira-kira menurut WK? Ini kalau Pak Bom tidak makan, yang lain pun akan berduka loh, tidak makan juga. Pasti pengaruhnya besar itu. Coba analisanya bagaimana Bang Meta? Kayaknya Bang Meta lebih pantas sih. Gimana perkembangan NATO saat ini kan. Ya, karena tadi aku juga baru dengar ada narasi kalau apa caleg-caleg atau kepala daerah Pak Bom jadi apa? Jadi ngeramal ya. Ahli nujum ya, karena kemarin dengar-dengar tuh bisa memprediksi harga emas. Ya, bisa memprediksi harga emas. Terus harga emas itu ya ternyata masih belum sesuai dengan prediksi gitu. Terus Bang, sebelum lanjut, aku dengar-dengar Bang Meta begitu waktu tahu ramalan pertama dari dia, Bang Meta beli emas kan. Ternyata salah, makanya Bang Meta protes kan. Bilangnya kemarin 5 juta. Aku dengar-dengar info gitu ya, Bang ya? ya betul. Karena dia bilang kan dia bilang apa katanya? Kalau emas itu harganya nanti 5 juta 2026, ya kan? Kan dia ngomongnya 2025 kan? Nah, waktu dia ngomong itu harga emas tuh 3 juta. Sudah 3 juta 100 apa berapa gitu. Aku ngecek kan. Tapi sekarang juga masih 3 juta juga, berarti kan belum benar. Masih belum terbukti. Gitu. Jadi kemarin saya tanya, Pak, apa nggak ada niat gabung sama Timothy Ronald untuk bahas kripto, untuk prediksi kripto? Malah dia ngamuk-ngamuk gitu. Dia ngamuk-ngamuk. Padahal kita kan ngasih jalan. Barangkali kalau dia bisa gabung sama Timothy Ronald bisa lebih terkenal lagi kan? Iya, Atau mungkin atau Temagor Riyadi gitu ya Prof Meta. betul ya, Fibonacci atau siapa lagi tuh? Orang-orang yang main-main saham gitu. Fibonacci Bang, bukan Fibonacci. Nah, kiamat aja tahu. Terus ya sebelum gabung ke mereka ya Pak Bom mungkin bisa gantikan jabatannya Mama Loren dulu. Sekarang jadi Papa Loren dulu sementara gitu kan. Karena kan Mama Loren udah nggak ada nih. Pak Bom jadi Papa Loren aja. Pas. Mumpung belum bukan pendeta, ya nggak pantas jadi pendeta, ya jadi peramal aja. Gitu. Iya. Aneh aja sih. Saya lihat-lihat aura perdukunannya beliau ini juga cukup ini ya. Auranya itu sangat kuat. Dari cara tangannya itu bergerak tadi Bang Meta kelihatan nggak? Waktu nunjukin ijazah tadi ya, apa sertifikat ya? Itu udah ini tuh gerak-geriknya dukun itu. Dukun itu kan 2, kalau nggak nipu ya CPL kan. Itu sangat-sangat dipraktekkan oleh beliau. Iya. Ya itu ya. Yang ketik aura donasinya kuat aku blokir ya. Betul. Tapi kalau orang Kristen ada nggak sih yang percaya gitu? Di Alkitab kan nggak boleh kita percaya dengan itu mestinya. Ya apalagi kita sebagai orang Kristen mau berprofesi seperti itu ya salah, kan? Iya nggak? Iya. Tukang tenung kan di Alkitab itu ya. Betul.